Saya pengen uji coba sama kamu. Uji coba apa, Pak? Katanya kamu punya kesaktian. Nih, orang sakti saya juga. Oh, enggak, Pak. Kata siapa saya sakti? Banyak orang yang bilang kalau kamu orang sakti katanya. Nah, di dunia ini nggak ada orang sakti, nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat, Pak. Saya makan cabai aja pedas, Pak. Tahu, tapi saya udah tersiar di mana-mana bahwa kamu orang sakti katanya mau nantangin siapa saja. Enggak, Pak, itu pedas ini cocok saya pedas, saya bisa makan cabai. Udah, saya nih pengen nyoba. Kenapa Anda begitu dendamnya terhadap saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang didatangi Kang Ujang ini adalah Uyut Siti Jenar, seorang spiritual guru tukang santet yang sangat marah kepada Kang Ujang Bustomi. Dia tidak terima aksi Kang Ujang yang menghancurkan para dukun santet, dan kini dia ingin melakukan balas dendam. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan sang guru dukun ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Saya ada mau silaturahmi dengan Eyang Uyut Siti Jenar. Yes, sir. Dia itu seorang the spiritual, the magic, the magicom, the magic tissue. Jadi dia konon katanya, dia itu paling sakti. Dia itu mempunyai syarat. Nyawa syaratnya berlapis-lapis. Ada lapis awal, lapis 2, lapis 3, lapis 4. Kayak pipis, kayak poci. Poci. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, kisah ini bermula dari Uyut Syekh Siti Jenar, seorang spiritual guru dukun santet, yang mendapatkan banyak cerita dari para muridnya. Bahwa ada seorang pemuda yang bernama Ujang Bustomi, yang berusaha menghancurkan eksistensi dari para dukun santet. Ujang Bustomi biasa mendatangi tempat ritual para dukun, bahkan juga mendatangi rumahnya. Yang tujuannya adalah untuk menghentikan para dukun agar tidak lagi melakukan praktek perdukunannya. Karena menurutnya yang diperbuat para dukun itu sesat, karena telah bersekutu dengan iblis, jin dan sebangsanya. Perbuatan para dukun itu senantiasa melawan perintah Allah, untuk merusak akidah suci umat manusia. Tentu saja sang para dukun tidak menuruti permintaan dari Kang Ujang Bustomi. Itu dikarenakan, menjadi dukun tukang santet itu adalah sudah menjadi pekerjaannya turun-temurun. Sehingga para dukun tersebut marah, dan berusaha menghabisi Kang Ujang Bustomi. Namun pada prakteknya, tak ada satu dukun pun yang mampu mengalahkan Kang Ujang. Bahkan Kang Ujanglah yang kemudian berhasil menghajarnya. Sehingga banyak dari dukun itu kemudian bertobat, dan berjanji berhenti dari praktek perdukunannya. Dan karena mendengar cerita tersebutlah yang membuat Uyut Siti Jenar ini menjadi sangat marah. Sebab itu dia kemudian menghubungi Kang Ujang Bustomi. Uyut Siti Jenar ingin menantang duel Kang Ujang, bahkan juga ingin menghabisinya. Dan karena ditantang itulah Kang Ujang kemudian datang, untuk meladeni tantangan tersebut. Kang Ujang juga memiliki sebuah misi. Kang Ujang juga sering mendengar sepak terjang Uyut Siti Jenar yang sudah sangat meresahkan. Sehingga Kang Ujang
juga harus menghentikannya. Saya tunggu-tunggu dari jam 4 siang kamu baru datang. Mohon maaf, Uyut. Anda Siti Jenar. Ya, benar. Kenapa manggil-manggil saya? Katanya kamu orang sakti. Oh, orang sakti. Saya Ya. nggak sakti, Pak. Saya pengen... Boleh saya ngerokok? Boleh. Tapi saya pengen uji coba sama kamu. Uji coba apa, Pak? Katanya kamu punya kesaktian. Nih, orang sakti saya juga. Oh, enggak, Pak. Kata siapa saya sakti? Banyak orang yang bilang kalau kamu orang sakti katanya. Nah, di dunia ini nggak ada orang sakti, nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat, Pak. Saya makan cabai aja pedes, Pak. Tahu, tapi saya udah tersiar di mana-mana bahwa kamu orang sakti katanya mau nantangin siapa saja. Enggak, Pak. Itu pedes ini. Cocok saya pedes. Saya habis makan cabai. Udah, saya nih pengen nyoba. Kenapa? Anda begitu dendamnya terhadap saya? Saya dari kemarin pengen ketemu kamu. Ternyata Oh. kamu datang, ternyata kamu punya nyali juga ya ke sini ya. Ya punya nyali. Saya cabai-cabai aja saya dimakanin. Apalagi kamu tak lalap sama saya. Berarti kamu benar-benar udah mau uji coba sama saya. Nggak takut saya nih. Enggak, Pak. Saya sih kalahan. Hmm? Mohon maaf kalau saya banyak salah sama Anda. Kalau bikin Anda kecewa, Anda putus asa, Anda merasa dendam sama saya, Ya. saya mohon maaf. Nggak usah maaf-maafan, udah nggak ada maaf di sini. Saya hanya hamba Allah yang doif, al-fakir, ila rahmatillah. Kan begitu. Udah nggak usah banyak ngomong kamu. Iya, saya kesini sisuk silahkan aja. Kita berteman saja, bos. Nggak usah. Saya pengen uji coba dulu sama kesaktian kamu. Uji coba apa? Nggak usah ada uji coba. Anda silakan aja. Ketika punya ilmu, punya kekuatan, punya kesaktian, monggo. Sekarapmu. Monggo. Boleh, saya coba. Tapi jangan lari kamu ya. Enggak, saya nggak kesini nggak mau berantem. Sama Anda itu saya nggak mau Kamu berantem. sudah izin sama istri kamu bukan? Izin istri gimana, Pak? Kalau kamu udah izin sama istri kamu bahwa pulang dari sini kamu tinggal nyawa doang. Tinggal nyawa gimana? Tinggal nyawa berarti nyawanya ada, Pak. Mati kamu mati tinggal batangnya di sini nih. Oh, tinggal batangnya. Saya sih nggak bisa apa-apa, Bah. Saya kalau harus nyium kaki, saya nyium kaki. Saya nggak mau berantem nih. Nggak usah nyium kaki apa ini. Pokoknya kalau datang kemari berarti kamu siap nantang sama saya. Pedes, Pak. Cocok saya lagi pedes. Saya nggak mau berantem. Bohong kamu. Kok bohong? Saya nggak punya apa-apa loh. Alah jangan coba-coba kamu. Nih. Iya, Pak. Artinya saya Ya, coba kamu nih. Iya, mohon maaf. Saya sih nggak punya apa-apa. Saya nggak punya kesaktian. Saya nggak punya kekuatan. Nggak. Oke? Katanya kamu sering berantasin nih semua orang yang sakti-sakti di sini ditantangin sama kamu. Didatangin sama kamu. Yang nantangin siapa? Yang datangin siapa, bos? Kamu, Nggak usah ngarang-ngarang. teman-teman saya buktinya. Teman-teman yang mana? Duh banyak nih tukang sate, tukang pelet. Bukan, Pak. Kayaknya bukan saya. Kalau saya kan Ujang Bustomi. Mungkin ada yang lain, mungkin Doraemon, mungkin Kasmat, mungkin Sarmin. Nggak salah kamu ini. Bukan, saya sih Ujang Bustomi, Al-Fakir. Pokoknya kamu harus berantem sama saya. Malam ini juga. Nggak usah gerbak-gerbek, Pak. Gebrak-gebrak nggak usah. Nggak usah berantem-berantem. Lagi pedes saya, Pak, mulut. Lagi pedes Makan ini. cabe. Cuma kalah-kalahan kamu aja nih. Wah, kalah-kalan. Padahal kamu niat nantang kemarin nih, niat nantang saya nih kamu kemarin ya. Kok niat nantang? Anda yang manggil saya ke sini, saya suruh datang ke sini, saya datang. Nah, saya tanya, Anda ngajak ngobrol, ayo saya ngobrol. Terus apa lagi? Kalau mau berantem, saya sih nggak mau berantem, saya mau pulang aja. Biasanya yang datang kemarin nih, orang pada takut semua. Tapi kamu kemarin berarti kamu siap nantang duel sama saya. Saya juga takut, Pak. Tadi saya di depan dia ndredeg. Saya pengen ketemu bapak saya ndredeg. Karena bapak ini orang hebat, bapak orang sakti, bapak orang kuat. Ngoten, nggih. Ya, Ya dia udah. orang kuat tapi kan saya pengen nguji kesaktian kamu. Uyut Siti Jenar terlihat sudah sangat marah. Dendam yang membara itu sepertinya telah benar-benar menguasai hatinya. Menurutnya Kang Ujang telah berlagak hebat dan sombong, karena telah mendatangi dan menghancurkan para dukun santet. Dan sebagai gurunya para dukun, dia merasa terhina dan tertantang. Dia harus menghabisi Kang Ujang Bustomi, agar tidak ada lagi orang yang berani kepada para dukun santet. Dan mengetahui Uyut Siti Jenar yang sudah sangat emosional, Kang Ujang masih mencoba untuk tetap tenang. Kang Ujang berkata, dia berdakwah menyadarkan para dukun itu semata ingin menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Para dukun itu telah berbuat sesat dan zolim, sudah menjadi tugasnya untuk mengingatkan dan menyadarkannya. Termasuk juga dengan Uyut Siti Jenar. Jikalaulah sang Uyut memiliki ilmu yang dilebihkan Tuhan, seharusnya bukan untuk dijajal, apalagi untuk berbuat kejahatan. Lebih baik digunakan untuk membantu, bagi orang yang teraniaya dan membutuhkan. Namun perkataan Kang Ujang itu malah membuat Uyut Siti Jenar semakin bertambah marah.
sehingga dia sudah tidak ingin bersabar lagi. Apapun yang terjadi, dia harus berduel dengan Kang Ujang, sampai ada di antara mereka yang hancur dan mati. Kan saya pengen nguji kesaktian kamu. Lah, monggo aja monggo. Bapak Pokoknya kuat. kamu, Saya sih kalahan, awas. Pak. Saya diapain aja saya Awas. pasrah. Kamu bohong. Nih, kalau saya mau keluarin. Swastiastu. Salaman, salamun, 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 salamun. Salamun, salaman, salamun, salaman, ya, langit, ya, salaman, salamin, salamun. Mati kau. Assalamualaikum ya Rabbi. Aduh. Ya. Aduh. Udah Pak, saya udah nggak punya apa-apa Pak. Jangan serang saya. Aduh. Jangan serang saya Pak. Saya nggak punya apa-apa. Sakit Pak. Jangan serang saya Pak. Aduh. Mati pokoknya kau. Aduh. Jangan serang saya Pak. Tolong please Pak. Oh. Ya, harimau. Harimau. Oh. Mati, coba. Ini cangkem lagi pedes. Harga mana yang buat? Wah, keluar hodamnya Power Rangers. Keluar hodam, ternyata hodamnya Power Ranger.